Yang kedua, maraknya perdagangan hingga kaum perempuan ini, istri, membantu suaminya berdagang. Nah, pada poin ini, istri membantu suami berdagang itu dipahami oleh sebagian kalangan bahwa banyaknya atau adanya wanita karir semakin banyak, itu semakin mempercepat datangnya kiamat. Tapi bagaimana cara kita memahami hadis ini? Apakah hadis ini melarang wanita berkarir, dan apakah wanita berkarir itu sesuatu hal yang buruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian kalangan muslim yang memahami bahwa semakin banyak wanita yang berkarir itu semakin cepat datangnya kiamat. Artinya banyak wanita karir itu pertanda kiamat akan dikit lagi datang. Nah, mereka memahami hal tersebut dari sebuah hadis riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana sahabat Abdullah bin Mas'ud ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina yaday sa'ah taslimul khasah wa fashhud tijarah hatta tu'in al mar'ah zawjaha ala tijarah wa tuqta al arham." Menjelang hari kiamat nanti akan terjadi pengucapan salam itu khusus pada orang tertentu saja. Yang kedua, maraknya perdagangan hingga kaum perempuan ini, istri, membantu suaminya berdagang. Nah, pada poin ini, istri membantu suami berdagang itu dipahami oleh sebagian kalangan bahwa banyaknya atau adanya wanita karir semakin banyak, itu semakin mempercepat datangnya kiamat. Nah, memang hadis ini ada dalam Musnad Ahmad, riwayat Imam Ahmad, dan dalam kitab hadis yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Nah, memang secara validitas hadis ini berkualitas hasan menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud. Tapi bagaimana cara kita memahami hadis ini? Apakah hadis ini melarang wanita berkarir, dan apakah wanita berkarir itu sesuatu hal yang buruk? Nah, pertama, terjadinya sesuatu hal yang kemudian dikaitkan dengan kiamat itu tidak mesti sesuatu hal yang buruk. Nabi Muhammad wafat itu juga termasuk tanda kiamat, kiamat kecil. Nah, ini riwayatnya juga ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari sahabat Auf bin Malik. Uqdud sitan minas sa'ah mauti, begitu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan perempuan yang membantu suaminya berdagang atau mencari uang untuk mencukupi perekonomian keluarga. Ini bukan sesuatu hal yang buruk, ini baik-baik saja. Bahkan perempuan atau istri yang membantu ekonomi keluarganya itu mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala membantu beban suaminya. Kedua, pahala bersedekah pada keluarganya. Jadi bersedekah itu tidak mesti pada orang lain, pada keluarga, pada anak, kepada suami, itu juga bagian dari sedekah. Kemudian yang kedua, secara pemahaman fikih ini menunjukkan bahwa perempuan itu boleh bekerja dan memilih untuk berkarir. Dalam catatan sejarah awal Islam, tidak sedikit perempuan yang memilih untuk berkontribusi dalam dunia entrepreneur, pendidikan, bahkan juga kesehatan. Istri Nabi, Ibunda Khadijah, itu merupakan saudagar kaya, pedagang. Zainab, istri sahabat Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis tentang perempuan membantu suaminya, itu juga seorang saudagar kaya. Ibunda Aisyah merupakan intelektual dari kalangan perempuan. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Kemudian juga
Ummu Sulaim itu seorang perawat, perempuan yang merawat sahabat-sahabat yang terluka akibat berperang. Nah, itulah beberapa perempuan yang aktif dalam dunia entrepreneur, pendidikan, serta kesehatan. Walaupun memang bukan sesuatu yang mainstream pada masa Islam awal, tapi ada contoh-contoh di mana perempuan menjadi wanita karir, gitu ya. Perempuan berkontribusi untuk masyarakatnya, untuk keluarganya. Nah, yang ketiga, ketika dalam suatu hadis atau ada teks bahasa Arab mengatakan dekat, ya, akan dekat terjadi kiamat. Nah, dekat ini bukan berarti besok, lusa, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi. Bisa jadi dekat itu adalah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan berabad-abad. Nah, karena apa? Kalau dalam logika bahasa Arab, sesuatu yang sudah terjadi itu dikatakan sudah lama. Jadi yang lampau itu lama. Jadi sesuatu yang akan datang, baik itu seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, dan sesuatu itu belum terjadi, maka dalam logika bahasa Arab itu dikatakan dekat. Makanya dalam redaksi hadis, ketika ada perkataan tanda kiamat dekat, itu bukan berarti besok, sebulan, atau seminggu lagi. Bisa jadi berabad-abad yang akan datang baru terjadi. Karena kiamat itu adalah sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.